Baik, kita masuk pada interferensi yang pertama, yaitu interferensi celah ganda, atau sering juga disebut dengan interferensi Young. Jadi sumbernya cuma satu, tapi karena dua celah, maka kedua celah ini seolah berperan sebagai dua sumber yang kita namakan S1 dan S2. Nah, jarak di antara kedua celah ini adalah D. Ya, kemudian di belakang sini ada layar, ya, yang jaraknya dari kedua celah itu adalah L, ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada namanya terang pusat. Terang pusat ini di atasnya ada gelap pertama, kemudian terang pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Selain di bawahnya juga ada, di bawah terang pusat ada gelap pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Jadi terang pusat ini diapit oleh dua gelap pertama. Ya. Nah, dari terang pusat ke suatu garis, bisa itu garis terang atau garis gelap, kita simbolkan dengan P. Jadi P itu adalah jarak dari terang pusat ke salah satu garis interferensi. Nah, coba kita lihat di titik ini, di titik yang terjadinya interferensi ini, ke S1 dan ke S2, ini kan lebih panjang yang ke S2. Nah, selisihnya itu delta X, yang tadi kita sebut dengan nama beda lintasan optis, karena lebih panjang yang ke S2 ini. Ya. Nah, dengan menggunakan geometri sederhana dan trigonometri, dan ada sedikit pendekatan, kita peroleh bahwa delta X-nya itu nanti adalah D sin theta, theta yang di sini ya, bukan theta sudut fase yang sebelumnya, tapi theta yang digambar ini, ya, delta X sama D sin theta sama dengan PD per L. Ya. Lebih jauh tentang interferensi celah ganda atau interferensi Young, dalam hal ini kita akan lihat bagaimana menghasilkan terang dan gelap. Ya. Baik, interferensi maksimum atau terang itu akan terjadi jika tadi beda lintasan optisnya akan apa? K lambda. Ya. Atau D sin theta sama dengan PD per L sama dengan K lambda. Karena tadi delta X-nya itu adalah D sin theta sama dengan PD per L sama dengan K lambda. Kita bisa tuliskan P sama dengan K lambda L per D. Masih ingat P ini apa? P adalah jarak dari terang pusat ke suatu garis interferensi. Jadi misalnya diminta dari terang pusat ke terang pertama, ya makanya kita ganti 1. Ya, jadi 1 dikali lambda dikali L dibagi D. Terang pusat ke terang kedua, 2 dikali lambda kali L per D. Terang pusat ke terang ketiga, makanya diganti 3, dan seterusnya. Begitu juga interferensi minimum atau garis gelap itu terjadi jika D sin theta sama dengan PD per L sama dengan K dikurang setengah kali lambda. Maka kita peroleh P sama dengan K dikurang setengah kali lambda L per D. Misalnya, jarak dari terang pusat ke terang ketiga, maka ini K-nya diganti 3. Jadi 3 kurang setengah dikali lambda dikali L dibagi D. Nah, ini P ini jarak dari terang pusat. Nah, dalam persoalan tentang interferensi yang tidak selalu diminta jarak dari terang pusat ke suatu garis. Bisa juga jarak antara dua garis, misalnya terang kedua ke terang ketiga, atau terang kedua ke terang kelima. Nah, bagaimana itu? Nah, kita rumuskan di sini. Kalau jarak antara dua garis terang yang berdekatan, itu delta T sama dengan lambda L per D. Ini yang berdekatan ya, misalnya terang kedua ke terang ketiga, terang ketiga terang keempat, yaitu lambda dikali L dibagi D. Begitu juga jarak antara dua garis gelap yang berdekatan, misalnya gelap ketiga ke gelap keempat, maka sama dengan tadi delta T sama lambda L per D. Bagaimana dengan terang gelap yang berdekatan? Nah, kalau kita lihat di sini logikanya kan selang-sering ya, terang gelap, maka tinggal dibagi 2. Ini jarak antara garis terang gelap yang berdekatan.